Produser Trio Demit. Kesuksesan sandiwara radio Cinta di Simpang Tiga Ubud menjadikan Fatima dan Ranu dianggap sebagai tim yang brilian di kantor stasiun radio tersebut. Bu Belanda sangat tenang dengan kinerja sandiwara radio tersebut. Kekompakan mereka berdua membawa aura positif di stasiun radio tersebut. Banyak penggemar yang menelpon atau datang ke Radio Studio 4 untuk bertemu dengan yang memerankan Made, tokoh utama dalam sandiwara tersebut. Bahkan, security Babe pun kelelahan karena menerima pengunjung yang ingin berjumpa dengan Fatima, Ranu, dan bahkan Made, karakter fiksi dalam sandiwara radio tersebut. Kadang para penggemar tidak datang dengan tangan hampa. Sebagian besar dari mereka membawa makanan spesial untuk Fatima dan Ranu. Fatima selalu menyambut mereka dengan baik untuk memperkuat kecintaan mereka terhadap program radio tersebut. Ranu selalu kagum dengan sikap proposal Fatima. Namun, kesuksesan ini memunculkan rasa cemburu dari sahabat-sahabat Fatima, yaitu Camelia dan Yesi. Berbulan-bulan berlalu, Camelia dan Yesi tidak lagi makan siang bersama, apalagi bercanda gurau. Mereka sangat merindukan kehadiran Fatima dan mulai membenci Ranu. Yesi adalah teman sejak kuliah Fatima. Mereka berdua berlamar, bekerja, dan membangun karir bersama di Radio Studio 4. Yesi memiliki rambut pendek, mata sipit, dan selalu menggunakan lipstik dengan warna yang tidak biasa untuk menggunakan sehari-hari. Usianya 25 tahun saat itu, dan ia selalu berdandan dengan berlebihan. Ketika masih sekolah, Yesi adalah seorang tomboy. Ia baru mulai menggunakan kosmetik setelah lulus SMA dan kuliah di Jakarta. Dipengaruhi oleh teman-teman asramanya, sejak itu ia menjadi kecanduan untuk berdandan dan bereksperimen dengan warna yang sesuai dengan gayanya. Beberapa orang menganggap penampilannya terlalu berlebihan. Ketika Yesi mulai bertemu dengan Fatima di kampus, dia mengajarnya untuk berdandan dengan baik. Meskipun penampilannya sudah lebih baik setelah bekerja di Radio Studio 4, namun Yesi tetap memiliki gaya yang unik dibandingkan dengan orang lain. Camelia dan Fatima mengolok-olok Yesi dengan panggilan bencong. Namun, Yesi hanya tertawa ketika mereka melakukannya. Sebagian besar teman Yesi adalah pria, kecuali Camelia dan Fatima. Yesi adalah tipe perempuan yang mudah jatuh cinta dan sering dimanfaatkan oleh teman-teman prianya sebagai teman jalan. Beberapa kali ia terlibat hubungan dengan teman pria yang berbeda-beda. Tetapi Yesi tidak mempersalahkannya. Ia adalah seorang perempuan yang tidak menyukai komitmen. Berbeda dengan Camelia, dia adalah yang paling cantik di antara mereka semua. Camelia adalah keturunan Belanda dari ibunya dan ayahnya adalah seorang jurnalis asli Indonesia. Usianya 1 tahun lebih tua daripada Yesi dan Fatima. Ia memiliki rambut panjang yang berwarna coklat dan bergelombang. Hobinya merokok sama dengan Yesi dan Fatima. Dia tidak terlalu tertarik dengan berdandan. Biasanya ia hanya menggunakan sedikit bedak di wajahnya. Namun, karakter perempuan Belanda dalam dirinya tampak kuat dalam penampilannya. Ia terlihat seperti orang barat, sering menggunakan jeans dan atasannya sedikit terbuka. Meski begitu, ia fasih berbahasa Indonesia dan memiliki suara yang cempreng seperti tokoh kartun Chipmunks ketika marah. Sekali ia marah, mereka tidak dapat menahan tawa sambil mengumpat. Fatima sering membela Camelia jika ada yang menertawakannya. Di kantor, ia juga dikenal sebagai perempuan yang tegas dan memaksakan kemauannya. Karyawan di kantor tersebut kadang-kadang enggan berdiskusi dengan Camelia. Sedangkan Fatima sendiri, ia adalah seorang wanita cantik seumuran dengan Yesi. Ia belum menikah seperti yang lainnya. Namun ia hampir meresmikan hubungannya dengan kekasihnya beberapa tahun yang lalu, namun tidak disetujui oleh orang tuanya. Hal itu membuatnya sering pergi bersama mantan kekasihnya tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya. Fatima memiliki rambut hitam panjang, wajah yang rupawan khas Indonesia, dan tubuh yang menawan dengan tinggi 190 cm. Ia suka menggunakan rok berwarna cerah, namun di balik penampilannya menggoda, ia adalah otak di balik permainan politik di antara mereka bertiga di kantor. Ia sering dimanfaatkan oleh Bu Belanda untuk bertemu dengan pengusaha dan pejabat untuk menjadi sponsor. Tetapi Fatima menyadari hal itu. Ia memanfaatkan kepercayaan Bu Belanda untuk menjatuhkan rekan kerja yang berseberangan atau memanfaatkan rekan kerja lain untuk tujuan tertentu, termasuk Ranu. Fatima menganggap Ranu sebagai anak baru pintar dan bisa dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Namun Ranu tidak menyadari hal tersebut. Setelah karya Fatima yang awalnya adalah ide dari tulisan Ranu dan naskahnya juga dibuat oleh Ranu, merajai program radio di Indonesia. Hubungan mereka bertiga semakin renggang. Tapi pada suatu ketika, Fatima mendekat kembali kepada mereka berdua dan menjelaskan rencana busuknya. Anak ini pintar. Saya telah menggali isi kepalanya dalam sekali, dan banyak ide kreatif bagus yang saya tolak, kata Fatima sambil menjelaskan kepada Yesi dan Camelia. Kenapa tidak dia bakar saja sekalian? Ujar Yesi. Ya, betul Fatima. Apakah kamu tidak menyadari bahwa dia ini masih junior? Kata Camelia menimpali. Tenang,
Dia telah mempercayai saya. Jika saya menyuruh tidur di lantai, pasti akan dilakukan. Tulisan-tulisannya bagus, saya akui. Saya memanfaatkannya untuk bisa meringankan beban kerja kita, kata Fatima menjelaskan rencananya. Yesi dan Amelia saling berpandangan dan tersenyum licik. Ide-ide liar dan jahat langsung muncul dalam pikiran mereka. Dengan memanfaatkan Ranu sebagai budak mereka merencanakan situasi yang membuat Ranu merasa tersanjung. Dengan mengajakkan makan siang bersama, berbincang-bincang, dan bahkan berlibur bersama. Ranu pun terbuai dan dapat sadar banyak pekerjaan yang sebenarnya bukan menjadi tanggung jawabnya yang ia kerjakan. Mulai dari permintaan tolong dari Camelia untuk membuatkan naskah program musik baru, hingga tugas-tugas yang tidak profesional juga dijadikan rutinitas bagi Ranu. "Ranu, kopi enakmu mana?" tanya Yesi dengan nada bersahabat. "Oh ya, seperti kemarin-kemarin kan?" jawab Ranu. "Ya dong, kamu lupa ya?" tanya Yesi kembali, tetap dengan nada lembut yang bersahabat. Camelia dan Fatima hanya memperhatikan dari meja kerja masing-masing. Fatima juga memperhatikan raut wajah Ranu yang mulai mempertanyakan mengapa dia harus membuat kopi untuk Yesi setiap pagi. Namun, demi kedekatannya dengan para senior untuk belajar, dia tidak mempersalahkannya. Ranu beranjak menuju dapur untuk membuat kopi Yesi, tetapi terhenti karena Camelia memanggilnya. "Nuh, saya juga perlu berdiskusi kreatif dengan setelah kamu membuat kopi." Bu Blenda meminta ini diketik ulang 3 rangkap. Dia mengharapkan selesai siang, kata Camelia kepada Ranu yang merupakan pekerjaan Camelia. "Diskusi kreatif atau mengetik ulang?" tanya Ranu kebingungan. "Mulailah dengan mengetik ulang dulu ya, sayang. Bu Blenda sudah menunggunya," balas Camelia. Ranu melanjutkan langkahnya ke dapur dengan perasaan lesu. Dia mulai merasa menjadi budak Fatima, Yesi, dan Camelia. Namun, dia juga sadar bahwa dia telah menyetujuinya saat mereka semakin akrab sebagai teman. Bulan demi bulan, Ranu menjalani hari-harinya dengan beban pekerjaannya yang semakin bertambah. Mulai dari Fatima yang menjadi atasan langsungnya, ditambah dengan tugas dan perintah dari Yesi dan Camelia. Kualitas program radio Studio 4 pun semakin menurun. Sandiwara Radio Cinta di Simpang 3 Ubud tidak lagi menarik, dan ceritanya semakin membosankan. Hal ini membuat Bu Blenda memberikan teguran keras kepada Fatima dan meminta para produser bekerja keras untuk menghasilkan program baru yang dapat menyelamatkan radio tersebut. Bu Blenda bahkan memberikan ultimatum bahwa dia akan mengganti seluruh tim produser jika tidak ada perbaikan dalam produksi program radio. Situasi ini menjadi mimpi buruk bagi ketiga produser radio itu. Fatima mulai mencari-cari kesalahan Ranu sebagai penyebab buruknya kualitas sandiwara radio Cinta di Simpang 3 Ubud. Fatima marah besar, dan tidak hanya Ranu yang menjadi sasaran, tetapi juga bagian pemasaran dan teknik yang menjadi bulan-bulan Fatima. Yesi dan Camelia juga turut menekan Ranu dalam waktu yang sama, karena tanpa sadar, tim produser memberi banyak program untuk dikerjakan Ranu. Bahkan mereka menuduh Ranu sebagai penyebab kekacauan dalam produksi radio tersebut. Departemen lain juga terdampak dari kepanikan tim produser. Hari demi hari, siaran radio menjadi semakin buruk. Hubungan kerja di kantor radio semakin berantakan. Pesanan iklan banyak yang membatalkan kontrak, dan Bu Blenda pun terpaksa mengurangi karyawan karena tidak ada pemasukan keuangan dari iklan. Ditambah sikap para produser yang meremehkan departemen lain dan mengintimidasi karyawan lain membuat mereka semakin tidak nyaman bekerja dengan Fatima, Yesi, dan Camelia. Perpecahan antar bagian pun terjadi. Tim produser dianggap sebagai biang keladi kekacauan ini oleh semua karyawan, hingga mereka menjulukan trio demit dari karyawan lain yang memproduksi malapetaka di stasiun radio Studio 4 sampai hancur.